Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan Kak Surya. Bagaimana kabarnya adik-adik dan anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah? Kembali pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang soal-soal fisika dalam rangka mempersiapkan untuk menghadapi UTBK tahun 2021 yang mungkin sebentar lagi ya akan diselenggarakan. Nah, di sini kita akan membahas soal-soal prediksi, yang mana soal-soal prediksi ini berkaca pada soal-soal UTBK pada tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, kita mulai saja. Kita baca dulu soal yang akan kita diskusikan. 3 buah peluru ditembakkan pada waktu, ketinggian, dan kelajuan yang sama. Peluru pertama ditembakkan pada arah vertikal ke bawah, peluru kedua pada arah mendatar, dan peluru ketiga vertikal ke atas. Salah satu di antara pernyataan-pernyataan berikut yang benar adalah: A. Peluru pertama mencapai tanah paling awal dengan kelajuan paling besar. B. Peluru ketiga mencapai tanah paling akhir dengan kelajuan paling kecil. C. Peluru pertama mencapai tanah paling awal dengan kelajuan paling kecil. D. Peluru ketiga mencapai tanah paling akhir dengan kelajuan paling besar. E. Peluru ketiga mencapai tanah paling akhir dengan kelajuan sama dengan kedua peluru yang lain. Ini kalau pakai logika sederhana ya. Dan kalau kita bayangkan, tentu saja ada yang sudah bisa menjawab. Ini pasti isinya adalah yang E gitu ya, yang E ini ya. Nah, ya. Yaitu peluru ketiga mencapai tanah paling akhir ya, dengan kelajuan sama dengan kedua peluru yang lain. Nah, tapi mengapa kita kira-kira kenapa jawabannya adalah yang E? Kira-kira apa nih? Alasannya apa nih? Jadi untuk menjawab soal ini, itu kita paling mudah itu kita pakai konsep hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi kalau ini kita gambarkan, nah misalkan di sini kita gambar ya. Oke. Misalnya kita gambarkan kejadiannya, misalkan peluru yang pertama, nah dia di sini, kemudian yang pertama dia diarahkan ke bawah ya, ke bawah seperti ini. Nah ke bawah, sehingga kemudian sampai tanah nih. Nah sampai tanah itu nanti dia memiliki kecepatan. Nah misalkan ini tanahnya misalkan ya. Ini misalkan tanahnya. Oke. Kemudian yang kedua, ini yang pertama ya. Yang kedua, ini peluru itu kecepatannya ditembakkan pada arah mendatar ya kan, mendatar. Nah, berarti dia ke sana. Nah, nanti kan ini geraknya gerak parabola ya. Nah, di sini dia nanti punya kecepatan v. Nah, agak kecepatannya miring ya. Jadi di sini dia punya Vx sama V. Nah, ini V-nya. Nah, ya, ini nah, ini yang VY gitu kan ya. Nah, kemudian ada yang ke atas nih, yang ke atas. Nah, nanti kan lintasannya ke atas ya. Kemudian sampai puncak, nah kemudian turun. Nah, turun dia punya kecepatan ke bawah. Ya.
Ini misalkan ya kecepatannya adalah misalkan kita bedakan ya, ini V1, di sini V3, di sini adalah V2 ya. Oke, kira-kira gambarnya seperti ini. Jadi fenomenanya kira-kira seperti ini. Oke ya, sekarang kita mau bahas. Nah, di sini yang ditinjau pada pilihan ini kan dia meninjau waktu sama kecepatan. Apakah waktunya itu yang paling cepat yang mana? Kemudian kecepatannya itu apakah sama atau berbeda gitu ya. Nah, yang pertama kita akan meninjau yang ini. Ini misalkan benda kasus yang pertama itu misalkan waktunya misalkan T1. Jadi kasus yang pertama misalkan waktunya adalah T1. Kasus yang kedua misalkan waktunya adalah T2. Kasus yang ketiga misalkan waktunya adalah T3. Nah, T3 itu nanti kita bedakan menjadi waktu naik sama waktu turun. Misalkan seperti itu ya. Jadi T3 itu nanti sama dengan T naik ditambah T turun. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mau menjabarkan waktu naiknya nih. Jadi tinjauan yang pertama, ini tadi kita secara logika sederhana aja, kita bisa pakai N hukum sebelum kita bahas pakai kinematik nanti ya. Jadi kita tinjau pakai hukum kekakalan energi mekanik. Jadi apabila ada suatu benda di sini, peluru ya ditembakkan dengan kecepatan yang sama nih. Jadi di sini kecepatannya itu sama-sama misalkan V0 gitu ya. Tapi arahnya berbeda, ada yang ke atas, ada yang ke samping ya mendatar, ada yang ke bawah. Tapi kan dia besarnya sama. Nah, berarti dia akan memiliki energi kinetik yang sama. Ya. Energi itu kan tidak punya arah, kecepatan ke bawah, ke atas maupun mendatar itu energi kinetiknya sama. Ya, kalau besar kecepatannya sama. Oke, jadi di sini itu mereka berangkat dengan energi kinetik yang sama. Kemudian mereka berangkat dari ketinggian yang sama, berarti energi potensialnya juga sama. Nah, otomatis berarti karena EM itu kan sama dengan EP ditambah EK, ya kan? Jadi dan dia EM itu besarnya tetap gitu kan kalau pakai hukum kekekalan mekanik. Ya, berarti di sini energi kinetiknya sama, energi potensialnya juga sama. Ya, berarti energi mekaniknya semuanya ketiga-tiganya ini sama. Nah, kemudian mereka menempuh lintasan yang berbeda. Ada yang turun, ada yang mendatar, ya bergerak awalnya mendatar, kemudian ada yang awalnya naik, ya. Jadi lintasannya berbeda. Ini sudah kita gambarkan lintasan ketiga peluru tadi. Nah, di dalam hukum kekalahan energi mekanik, di situ kan hanya meninjau posisi awal dan posisi akhir, tidak tergantung pada lintasannya ya. Jadi energi mekaniknya itu tetap. Nah, berarti karena mereka di sini kecepatan membentur tanah ya. Di sini kan sama-sama kecepatan saat menumbuk tanah ya. Di sini kan mereka pada saat menumbuk tanah itu energi potensialnya 0. Karena ketinggiannya 0, maka berarti kesimpulannya mereka memiliki energi kinetik yang sama, baik kasus 1, kasus 2 maupun kasus 3. Jadi energi kinetiknya semuanya akan sama, energi kinetik akhir di sini. Karena energi potensialnya 0, ya kan? Kan energi mekanik selalu tetap. Di sini energi mekaniknya itu berubah menjadi energi kinetik seluruhnya. Gitu ya, berarti kecepatannya semuanya sama di sini. Nah, cuman arah kecepatannya memang ada yang berbeda. Kalau V1 tuh arahnya lurus ke bawah, V3 juga lurus ke bawah. Kalau V2 itu dia karena dia bergeraknya miring ya, parabola, maka
arah kecepatannya kan sama dengan arah garis singgung lintasan parabola pada saat dia menumbuk tanah. Jadi dia agak miring ke sini. Nah, gitu. Tapi kalau kita hitung besar kecepatannya pasti juga akan sama. Nah, jadi kelajuannya sama, ya. Kelajuannya sama. Ya, kelajuannya akan sama. Nah, tapi waktunya yang paling cepat secara logika pasti yang kasus yang pertama. Ya, kemudian mungkin yang kedua ya, kemudian baru yang ketiga itu paling belakangan. Nah, sekarang kalau kita mau tinjau pakai rumus nih, pakai kinematika. Ya, sebenarnya kita sudah bisa menjawab soal ini ya. Ya, pakai hukum kekal energi mekanik dan dengan logika sederhana, tapi kita mau buktikan pakai rumus. Kenapa kita mau pakai rumus? Karena kadang-kadang dalam tipe-tipe soal yang lain itu kita mesti harus tahu rumusnya gitu ya. Oke, kita mau pakai rumus, kita mau meninjau T1 ya. Nah, di sini itu kan yang sama itu kan misalkan ini ada ketinggian di sini misalkan ini ketinggiannya dari sini ke sini itu misalkan ketinggiannya H1 ya. Di sini misalkan ketinggiannya H1. Kemudian dari sini ke puncaknya ini misalkan ketinggiannya misalkan H2 misalkan. Oke. Nah, di sini pada ketiga kasus ini kan yang sama itu adalah kecepatan awalnya ya. Yang sama adalah kecepatan awalnya. Kemudian posisinya yaitu H1. H1 semuanya sama. Oke. Jadi kita akan menyatakan T-nya itu semua untuk membandingkan ketiganya yang lebih besar, yang lebih kecil yang mana, maka kita harus menyajikan dalam variabel yang sama. Ya, oke, kita akan melihat kasus 1 ya. Kasus yang pertama ya. Nah, kasus 1 nih. Kita mau cari T-nya. Nah, untuk menjabarkan T di sini kita mau menjabarkan H-nya nih. Nah, pada kasus 1 kalau rumus H1 itu sama dengan apa? Ini kan geraknya gerak GLBB dipercepat ya. H1 sama dengan V0 dikaliin T, masih ingat? Ditambah sama setengah GT kuadrat. Oke, berarti kalau kita lanjutin setengah GT kuadrat plus V0 kali T, oke, min H1. Nah ini T-nya T1 ya, T-nya T1. Oke, T-nya T1 min H1 akan sama dengan 0. Nah, kita mau cari apa sih? Kita mau cari T1. Nah, di sini kan ini persamaan kuadrat dalam T1 nih. Jadi kita bisa mencari T1. Berarti T1 sama dengan. Oke. Apa di sini? Min B berarti min V0 plus minus akar B kuadrat min 4AC. B kuadrat, B-nya kan V0 ya. Min 4 kali A kali C. C-nya kan H1, ini plus nih. Minus ya. Berarti kalau min 4 kali setengah G dikaliin, kan gitu ya. Min 4 dikaliin setengah G dikaliin sama min H1 gitu kan ya. Per 2A. 2 kali setengah G gitu ya. 2 dikaliin setengah G. Nah, maka di sini akan kita dapatkan T1-nya nanti adalah, ini saya tulis dulu, berarti akar V0 kuadrat nanti plus 2GH berarti ya, plus 2GH. Oke.
nanti dikurangi V0. Kemudian dibagi G. Nah, cukup agak rumit sedikit ya. Nah, sekarang kita ke T2 nih, kasus. Nah, kita mau cari, nah ini di sini aja. Kasus 2. Nah, kita mau cari T2. Nyarinya bagaimana? Nah, T2 itu kan dia dari posisi ini jatuh ke bawah. Nah, ini kan kalau kita lihat secara vertikal kan dia geraknya jatuh bebas nih. Dengan kecepatan ke bawahnya awalnya kan 0 nih, V0 Y-nya 0. Nah, berarti kita pakai rumus jatuh bebas nih. Berarti kalau kita mau nyari T2 berarti sama dengan akar 2H per G. Jadi dia nggak tergantung sama V0 ya. Tapi dia hanya tergantung sama ketinggiannya. Hanya adalah 1 ya. Oke. Ini kalau kita kalikan ini kan G-nya di dalam akar ya. Jadi ini artinya 2H1 per akar 21 per akar G gitu. Kalau ini kita kaliin sama akar G per G gitu boleh. Ya, kita kaliin sama akar G per G boleh kan? Nanti di sini akan menjadi apa? Akar 2GH gitu kan, akar 2GH1 per G. Nah, ini adalah T2. Ya, ini T1. Oke, ini T1, ini T2. Kemudian kita akan cari T3 nih. Oke, kita akan cari T3. Ini kasus 3. Nah, T3 itu kan sama dengan T naik ditambah T turun. Nah, kalau T naik itu sama dengan apa? T naik jadi dia dari sini naik setinggi H2. Nah, ini berarti untuk mencari waktunya, ingat kalau benda naik sampai puncak berarti T-nya sama dengan apa? V0 per G, gitu kan ya. Jadi T naiknya itu sama dengan V0 per G. Nah, sekarang kita akan cari T turunnya. T turun. Oke. Kita akan cari T turun. Nah, T turun itu kan dia turun dari puncak di sini sampai bawah nih. Berarti kan ketinggiannya H1 plus H2. Nah, ini kita bisa pakai rumus yang tadi. Ya. Nah, akar 2GH per G gitu ya. Akar 2GH per G. Nah, di sini kan hanya itu adalah ketinggian totalnya H1 ditambah H2. Ya. H1 ditambah H2. Berarti kita bisa tulis jadi di sini adalah akar 2G, di sini adalah H1 plus H2 gitu ya. Nah, ini masih dalam akar. Ini kurung tutup per G. Oke. Nah, sekarang ini kalau kita jabarkan berarti kan di sini sama dengan akar 2GH1 ditambah 2GH2 gitu ya per G. Wah, rumit juga nih kalau dijabarin ya. Nah, sekarang kita mau nyari H2 nih. Kan ini yang T1 sama T2 kan dinyatakan dalam
H1 ya, H1, sorry ini H1. Ya, ini kan juga H1. Di sini ada H2, maka H2-nya ini harus dihilangin ya, harus kita ganti dengan variabel H1 atau variabel V0. Nah, oke. Kalau kan kita punya hubungan. Kalau mau nyari H2 itu kan dia ditempuh dari kecepatan awal di sini ya. Nah, berarti kan kita punya rumus bahwa V awal ya, V awal dikuadratin itu kan sama dengan 2GH, ya kan? Nah, berarti 2GH2 itu adalah sama dengan V0 kuadrat. Ya, berarti ini kan sama aja dengan kita tulis ini 2GH1 ditambah V0 kuadrat nih dibagi G gitu ya. Oke. Bentar ya. Kalau dalam matematik itu kalau nulis sorry kalau mau nulis sama dengan itu sejajar sama per ya. Oke, sebentar. Oke. Jadi ini sama dengannya di sini. Nah, gitu ya. Oke, nah berarti kalau T3 nih, kalau T3 kan tadi T naik ditambah T turun ya. Nah, berarti ini V0 per G, berarti eh, kita tulis agak ke bawah aja ya. Nah, di sini jadi nanti T3 berarti akan sama dengan oke. Ini kan V0, nanti kan ini per G ya, per G semua nih. Berarti di sini V0 ya, ditambah gitu ya. Akar ya. V0 kuadrat plus 2G H1 gitu ya. Oke, nah baru nih bisa kita bandingkan nih. Ini adalah T1 ya, ini adalah T2-nya di sini. Nah, ini saya kasih biar beda ya. Nah, ini T1 nih. Sorry. Ini T1, ini T1 ya. Kita tandai T1-nya. Oke. Yang ini adalah T2-nya, ini kita tandai T2-nya. Soalnya tulisannya nggak begitu rapi. Nah, ini adalah T3-nya. Oke. Nah, dari sini bisa kelihatan bahwa jadi kalau T2 itu dia tidak tergantung sama V0 ya, dia tidak tergantung sama V0. Ya, jadi mau V0-nya besar, mau V0-nya kecil ya, itu T2-nya tetap ya, T2-nya tetap. Nah, nah di sini kalau ini kita bandingin T1 sama T2 ya. Nah, kita bandingin T1 sama T2 itu lebih duluan mana sih, lebih besar mana sih gitu. Jadi ini tergantung sama V0 nih. Jadi T1 kan tergantung sama V0. Jadi kalau V0-nya besar, kecepatan awalnya besar, maka T1 itu akan jatuh lebih cepat pastinya, ya kan? Karena di sini kan V0 nanti akan menjadi mengurangi ini. Ya. Jadi kalau ini semakin besar V0, maka T1 itu akan semakin kecil atau semakin cepat. Ya, semakin cepat. Nah, tapi ini kalau misalkan V0-nya itu 0 nih. Kalau V0-nya itu 0, maka kasus 1 itu dia jatuh bebas.
kasus 2 juga jatuh bebas. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau V0-nya 0, kalau V0-nya 0, itu T1 sama T2 sama. Nah, kalau V0-nya ada, otomatis kalau V0-nya ada, maka T1 akan jatuh lebih cepat. Nah, karena kalau T2 kan tidak tergantung sama V0 ya. Jadi mau ada berapapun V0 tuh dia tuh harganya nilainya nggak berubah. Nah, dan ketika V0-nya tuh sama dengan 0 ya, itu T1 sama dengan T2, sama-sama jatuh bebas. Nah, artinya apa di sini? Artinya kalau V0 itu ada, maka T1 itu selalu lebih cepat daripada T2. T1 itu hanya akan sama dengan T2, itu terjadi pada saat V0-nya sama dengan 0. Nah, dan tidak pernah terjadi T2 itu lebih cepat daripada T1. Gitu ya. Berarti T1 paling cepat nih. Oh, belum kita bandingkan sama T3 dulu. Nah, kalau kita bandingkan ini akar dari T1 akar dari V0 kuadrat plus 2G1 dikurangi V0. Nah, kalau ini kan dibalik ya. Akar V0 kuadrat plus 2G ditambah V0. Nah, berarti ini kan sekian dikurangi V0, ini sekian ditambah sama V0 per G maksudnya. Otomatis di sini T3 pasti lebih besar daripada T1. Nah, dan juga dia pasti lebih besar juga daripada T2. Oke ya. Ini kan kalau T2 kan akar 2G1 per G ini aja. Ini kan masih ditambah sama ini. Jadi ini akan lebih besar. Jadi T3 itu akan lebih lama. Jadi ini dia paling lama. Oke ya. Jadi ini paling lama. Nah, ini terbukti dia paling lama. Terbukti dia paling lama. Gitu ya. Jadi nanti kalau kesimpulannya, kalau V-nya itu V0 itu lebih dari 0, maka T1 itu lebih kecil daripada T2 dan lebih kecil daripada T3. Oke, itu adalah pembuktian dari rumus. Oke, sekarang masih ada tempat nggak ini? Kita akan membuktikan kecepatannya sekarang. Oke, kita akan membuktikan kecepatannya. Di sini saya mau pakai apa nih? Coklat. Oke, kita mau cari kecepatannya nih. Oke, kita Oke. Kita mau cari V1 nih. V1. V1 itu kecepatan kasus 1. Nah, V1 itu kan sama dengan V0 plus GT1. Iya kan? Ini kan sama dengan V0 ditambah GT1. Nah, T1-nya ini kan T1 ini kan G, T1-nya kan ini. Nah, kalau dikaliin sama G, nanti kan G-nya ini habis. Oke, G dikaliin T1. Berarti nanti di sini akan habis ya, karena ini waktunya tempatnya nggak cukup. Ini akan saya singkat aja ya. Oke. Nah, setelah dikaliin dengan G, ya, maka ini G-nya hilang. Jadi ini nanti akan menjadi V0 ditambah akar. Gitu kan? V0 kuadrat plus 2GH1. Oke? Nanti kemudian dikurangi V0. Nah, ini sama ini kan habis. Nah, berarti nanti akan menjadi akar. Nah, ini kan habis. Sama ini habis ya. Nanti akan menjadi V0 kuadrat plus 2GH1. Oke, itu V1. Kemudian kita akan cari V2.
Oke, V2. Nah, V2 di sini kan sama dengan Vx akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat ya. Ini kan akar dari Vx kuadrat ditambah sama Vy kuadrat. Kalau Vx, nah, Vx itu kan, ini kan gerak parabola ya, Vx-nya kan sama dengan V0 nih. Oke, jadi kalau Vx kuadrat nanti sama dengan V0 kuadrat dong. Nah, bagaimana dengan Vy? Vy itu kan sama dengan GT. T-nya adalah T2 pastinya. Nah, T2-nya adalah ini. Oke, jadi kalau G dikalikan ini, nanti kan jadi akar 2G1. Ya, berarti ini menjadi akar 2G-H1. Oke. Nah, berarti kalau V2, berarti akar dari Vx kuadrat berarti V0 kuadrat. Ditambah Vy kuadrat. Vy-nya kan akar 2G1. Kalau dikuadratin akarnya hilang. Berarti ini 2G-1. Tuh, sama kan? V1 sama V2-nya sama. Nah, sekarang kita mau cari V3 nih. V3. Nah, V3 di sini itu kita tinjau aja dari atas ke bawah nih. Jadi V3 itu kecepatan jatuh bebas pada saat ketinggiannya itu H1 plus H2. Ya. Berarti kita bisa pakai G dikaliin apa? G dikaliin T turun. Nah, T turun ya. T turunnya tadi mana? T turunnya adalah ini. Nah, T turunnya adalah ini. Oke, kalau dikaliin G, nanti dia menjadi akar ini, V0 kuadrat plus 2GH1. Oke, ternyata dengan kinematika, dengan rumus-rumus di kinematika, ternyata kecepatannya sama. Ya, menunjukkan bahwa V1 itu sama dengan V2 sama dengan V3. Oke, demikian soal ini sudah kita bahas secara panjang lebar. Semoga bisa mengingat kembali rumus-rumus tentang mekanika ya. Terutama pada gerak benda apa ini jatuh bebas, parabola dan seterusnya. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan soal-soal yang lebih menantang lagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.